Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kali ini kita diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran PKN ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan bab 3, yakni perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pembahasan sidang pada tanggal 13 sampai 14 Juli 1945. Kemarin anak-anakku sudah mengerjakan penilaian tengah semester kaitannya dengan bab 2 yakni norma. Kita lanjutkan materi yang terakhir pada semester 1 ini yakni bab 3. Kompetensi dasar yang akan kita capai yakni menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang akan kita pelajari adalah kaitannya dengan perumusan Undang-Undang Dasar 45. Adapun tujuan yang akan kita capai kaitannya dengan pertemuan kali ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian konstitusi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bunyi pasal 1 ayat 2. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sidang pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 1945. Jadi ini nanti kalian akan bertanya-tanya ini kaitannya dengan apa ya. Nanti kalau sudah Bu Miftah jelaskan, insya Allah kalian akan tidak bertanya-tanya lagi karena sudah mengerti dengan materi yang akan Bu Miftah sampaikan. Yang pertama Bu Miftah jelaskan kaitannya dengan konstitusi itu apa. Jadi konstitusi di sini berasal dari 3 bahasa anak-anak. Yang pertama yakni bahasa Inggris Constitution. Yang kedua dari bahasa Belanda yakni Constitutie. Yang ketiga berasal dari bahasa Latin yakni Constitutio, yang artinya tiga-tiganya itu sama, yakni undang-undang dasar atau hukum dasar yang berlaku dalam suatu negara. Ini kalau dari istilah konstitusi. Yang selanjutnya kita lihat dari bentuk konstitusi. Bentuk konstitusi ini ada 2 macam, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis berarti dibukukan. Jadi kalau misalnya kita cari buktinya, dapat kita lihat dalam lembaran yang disahkan oleh pemerintah. Di sini Bu Miftah kasih gambar. Contoh dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Artinya konstitusi ini tidak dibukukan, tetapi dalam penyelenggaraannya tetap dilaksanakan karena kaitannya dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Di sini Bu Miftah contohkan kaitannya dengan pidato presiden yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, di sini bisa dimasukkan dalam konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya, kaitannya dengan konstitusi tidak tertulis apapun yang tertulis
Di sini erat kaitannya dengan paham demokrasi, di mana ketika seseorang melakukan konstitusi di Indonesia, maka akan mengenal kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Latin anak-anak, yang diartikan dua kata, yakni demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi kalau diartikan paham demokrasi adalah kewenangan tertinggi suatu negara berasal dari rakyat, karena pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat dan diwakilkan oleh wakil rakyat. Selanjutnya, kaitannya dengan fungsi Undang-Undang Dasar. Fungsi Undang-Undang Dasar, kenapa kok ada Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara yakni Indonesia ini? Karena dipakai untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Jadi kalau pemerintahan tidak dibatasi kekuasaannya, maka akan sewenang-wenang kepada warga negaranya, karena akan menimbulkan sikap yang otoriter, di mana pemerintah tersebut akan melakukan sesuatu hal sesuka hatinya sendiri tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Yang selanjutnya kaitannya dengan masih fungsi Undang-Undang Dasar 45. Kalau tadi kaitannya dengan pemerintahan, sekarang kaitannya dengan warga negaranya. Kenapa kok ada Undang-Undang Dasar 45? Yakni fungsi Undang-Undang Dasar 45 bagi warga negaranya adalah hak-hak warga negaranya terlindungi. Karena kalau misalnya haknya terlindungi, maka warga negara bisa menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat tersebut. Nah, paham inilah yang dimaksudkan dalam paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme gitu ya. Jadi paham konstitusionalisme adalah paham yang memiliki fungsi kaitannya dengan melindungi hak-hak warga negaranya. Selanjutnya, di sini Bung Ta cantumkan kaitannya dengan pasal yang ada kaitannya dengan konstitusi ataupun paham demokrasi tersebut, yakni Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya yang memiliki kewenangan tertinggi kaitannya dengan paham demokrasi tadi adalah rakyat, tetapi diwakili oleh Undang-Undang Dasar 45. yang mengatur kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya, kaitannya dengan sidang BPUPKI yang kedua. Masih ingat anak-anak dengan sidang BPUPKI? Sidang BPUPKI itu dilakukan 2 kali. Sidang yang pertama membahas tentang rancangan dasar negara, yang kedua adalah membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pada sidang yang kedua ini, yang dibicarakan kaitannya dengan rancangan Undang-Undang Dasar 45 yakni pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Nah, I.R. Soekarno di sini karena sebagai ketua panitia perancang undang-undang, beliau membentuk panitia kecil yang ada kaitannya dengan merancang Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, panitia kecil itu diketuai oleh Supomo, yang anggotanya di sini Bung Ta sudah tuliskan Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, dan Haji Agus Salim serta Sukiman. Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 13 Juli 1945 di sini melahirkan kaitannya dengan lambang negara. Nah, kita simbolkan dengan Garuda Pancasila, bendera merah putih, itu kaitannya dengan lambang negara kita ataupun Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menghasilkan negara kesatuan. Artinya kesatuan kalau dari kata dasarnya adalah satu, yang artinya adalah satu-satunya atau utuh. Jadi dalam sebuah negara tidak ada negara lagi, ya hanya ada satu negara yakni negara Indonesia. Yang ketiga
adanya sebutan MPR. MPR di sini kepanjangannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kalau sekarang ini adalah wakil rakyat dalam membuat undang-undang dasar atau mengamandemen. Yang keempat, membentuk panitia penghalus bahasa. Jadi ketika merancang Undang-Undang Dasar 45, dibutuhkan panitia yang bisa menghaluskan bahasa. Salah satunya adalah Haji Agus Salim. Pada sidang BPUPKI yang kedua, menghasilkan lagi pada tanggal 14 Juli 1945. Di sini disebutkan kaitannya dengan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Jadi bagaimana kiat-kiatnya untuk membentuk sebuah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 14 Juli 1945, di sini disebutkan pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Ada 5 pasal tentang aturan peralihan dengan keadaan perang. Jadi bagaimana ketika kita akan dijajah kembali kaitannya dengan perang melawan penjajahan. Yang kedua, 1 pasal mengenai aturan tambahan. Jadi ada aturan peralihan, ada aturan tambahan. Sampai di sini yang bisa Bunda sampaikan. Ada tugas untuk kalian yang kalian kerjakan hari ini. Silakan, tadi sudah Bu Miftah jelaskan. Dalam slide sebelumnya Bu Miftah menyebutkan pasal, tapi pasal berapa ya tadi? Silakan kalian tuliskan di buku catatan kalian. Yang kedua, berilah contoh konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis yang Bu Miftah sampaikan di slide sebelumnya. Jadi tidak boleh tidak sama ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan yang Bu Miftah videokan tadi, maka akan Bu Miftah salahkan. Wajib ditulis di buku tulis. Silakan difoto lalu dikirim di GC pertemuan hari ini. Sekian yang bisa Bu Miftah jelaskan. Tadi Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan konstitusi itu apa, bentuk konstitusi itu apa, dan sidang BPUPKI pada tanggal 13 dan 14 Juli itu apa saja. Selamat belajar anak-anak, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.